Gue bakal ajarin kalian gimana caranya ketika kalian baru buka toko di online shop. Baru 1 bulan, kalian langsung bisa mendapatkan omset 200 juta. Bisa lebih bahkan. Pasti kalian gak sabar kan? Penasaran kan? Dan kalian menanti-nantikan dengan pembahasan ini. Gimana caranya? 1 bulan, lu bisa langsung dapat omset 200 juta. Let's go kita bahas. Kenapa? Bayar. Gratis. Semua akan gue kasih gratis, free di konten ini. Yang penting kalian like, komen, dan subscribe. Dan penting banget untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan. Jadi, subscribe dulu dan nyalakan notifikasi. Dan like tentunya. Gue tunggu sampai hitungan 3. 1, 2, 3. Lanjut ya. Let's go. Pokoknya cara ini nggak ribet. Lu hanya butuh 3 hal dan 1 fakta yang harus lu lakukan di awal ketika lu bisnis online. Yang pertama, cari 500 SKU aktif yang laku tentunya di market. Yang kedua, iklanin 1 juta per bulan secara otomatis. Yang ketiga, masuk ke komunitas dan rajin posting di sosial media. Gue yakin dalam 1-2 bulan, omset lu langsung bisa di angka 200 jutaan, 300 juta, bahkan bisa lebih. Percayalah. Dan faktanya adalah, itu semua adalah hoax. Iya, mungkin beberapa konten kreator menyebutkan hal seperti itu, atau mungkin, ya lu pernah mendapatkan informasi seperti itu, ya nggak salah. Mungkin ada, cuman nggak bisa untuk semua orang sih. Jadi itu adalah hoax, guys. Tidak ada yang namanya instan, ya. Mungkin ada salary yang 1 bulan bisa dapat omset yang besar. Tapi kita lihat, biasanya bulan-bulan selanjutnya mereka drop. Jadi, tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau gue pribadi, gue lebih baik omset kecil dulu, lama-lama mulai naik. Yang penting stabil, jadi pertumbuhannya konsisten, naik pelan-pelan. Ya turun naik wajar lah, namanya bisnis. Saham aja turun naik, masa bisnis lu mau naik terus gitu loh. Jadi turun naik itu wajar. Tapi turun naiknya itu lama-lama kalau kita tarik mundur, itu tetap progresnya naik. Makanya kalau misalnya kita kayak buka saham, itu ada turun naik, tapi kalau kita tarik secara tahunan, mereka naik grafiknya. Gitu guys, jadi lebih baik bisnis itu konsisten. Jadi percayalah guys, yang cepat naik itu juga cepat turunnya. Gue selalu mengajarkan kalian untuk berjuang, jadilah fighter. Semua juga pasti maunya cepat, cuman kenyataan itu pahit. Kalau kalian mau bisnis online, ada banyak hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pemilihan produk, dan pastikan produknya ada marketnya. Dari marketnya, ketahuilah ekonomi kelas mereka. Lower class kah, middle class kah, atau upper class kah. Jadi, lu boleh switching nih. Lu mau cari marketnya dulu atau cari produknya dulu? Atau lu langsung mau cari, kalian targetnya siapa nih? Lower class, middle class, upper class, kalian cari. Nah, so far, kalau gue main di middle class, middle to low. Nah, kalian boleh nih cari, kalian mau main di low, mau main di middle, atau main di upper. Jadi terserah kalian mau main di mana, atau mungkin kalian mau cari produknya dulu, atau mungkin kalian mau cari demand-nya dulu. Ini gede atau enggak? Ya, itu terserah kalian. Ada demand kecil, tapi repetitive ordernya lumayan tinggi. Ada yang demandnya kecil, nggak bagus juga repetitifnya. Ada juga yang demandnya besar, repetitifnya rendah. Ada yang demandnya besar, repetitifnya tinggi. Jadi beda-beda. Lu cari deh, produk lu yang mau kayak gimana demandnya. Kalau kategori, udah terpampang jelas di marketplace. Lu mau kategori yang mana? Terserah deh lu mau berdasarkan kategori atau subkategori. Gue kan kasih lihat lu contohnya kayak gimana. Pro and cons-nya. Yang oke dan tidak oke-nya dari kategori dan subkategori. Ini gue jelasin di video ini dah. Contoh, kategori home and living. Pros, market luas, pertumbuhan toko lebih cepat, omset bisa sangat besar. Cons, pusing perputaran stok, gudang berantakan, destock lebih banyak, susah fokusin. Kalau lu jualan di home and living, di kategori home and living, udah pasti produk lu beraneka ragam banget. Dan memungkinkan banget untuk destock lu tuh banyak banget. Dan lu untuk maintainnya juga pusing, stok lu bisa banyak banget, bener-bener berkelimpahan, tapi belum tentu keluar. Itu pro and cons-nya. Tapi ya, omset bisa gede. Orderan lu bisa lebih cepat, dan basket size lu bisa gede. Jadi, itu pro and cons-nya. Untuk subkategori, misalnya peralatan dapur, contohnya, pros, fokus ke kategori tersebut, target market jelas, restock gampang. Cons, omset tidak sebesar satu kategori, dan produk sering momentum. Nah, kalau lu main di subkategori, enak. Lu bisa fokus ke barangnya itu-itu doang. Dan kuantitinya yang didapat bisa semakin tinggi, jadi lu bisa dapat HPP lebih murah. Udah gitu juga nggak gitu pusing soal mikirin promo, terus nggak mikirin soal marketnya gimana, karena ya lu mainnya di kategori itu aja.
Tapi ya jeleknya omsetnya udah pasti tidak akan sebesar yang satu kategori. Dalam artian sih tetap gede ya guys, tapi gak segede si satu kategori itu. Udah gitu kadang-kadang kalau main di spesifik, bukan spesifik ya, kayak satu sub kategori, kadang-kadang momentum. Kadang produknya tiba-tiba turun, atau mungkin udah lewat masanya. Jadi lumayan sering pergantian jenis model. Jadi dua-duanya menjanjikan kok, cuma pilihan masing-masing. Mau kayak gimana? Mindset. Mindset pembisnis itu gila guys. Jadi entrepreneur itu punya pola pikir yang menurut gue cukup unik. Dan entrepreneur rata-rata orgil sih menurut gue ya. Jadi kayak mereka rela untuk membakar dirinya sendiri untuk di burning. Mereka bisa nggak tidur. Dan mereka 24 jam itu tidak cukup. Intinya orang gila lah ya. Menurut gue ya. Karena menurut gue juga orang gila sih. Guys, sekarang gue syuting jam 2 subuh guys. Jadi entrepreneur itu berpikir gila dan tingkahnya juga agak nggak logis. Cuman tetap positive thinking ya. Kalau lu mau bicara instan, lu nggak bakal sustain. Sedangkan gua aja kerja gila-gilaan. Tidur tiap hari subuh, tapi tetap mau belajar hal baru. Malah masih mau lakuin ini itu. Coba gue maunya instan atau cepet-cepet. Akhirnya jadi nggak maksimal. Mungkin di sini ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi percayalah, kalau lu mau cepet naik, lu bisa cepet turun. Dan rata-rata pembisnis online yang udah lebih dari 2-3 tahun itu tahu lah ya feel-nya kayak gimana. Ngaku kalian yang sudah bisnis online 2-3 tahun, pasti ada teman-teman kalian atau mungkin saudara kalian itu nanya, ajarin dong cara bisnis online. Tapi yang cepet laku ya, produknya laku apa sih? Coba kasih tau gue dong, gue pengen cepet laku biar 1 bulan bisa langsung jualan. Bisa gak sih kalau gue bisnis online 1 bulan langsung jualan? Bisa gak sih gue baru buka toko langsung ada jualan? Gimana nih gue udah buka toko udah 3 minggu belum ada orderan? Nah itu tipikal-tipikalnya gitu. Sedangkan seller yang udah 2-3 tahun atau mungkin 4-5 tahun yang lalu itu udah tahu bahwa bisnis online itu tidak segampang itu. Tidak segampang ketika didengar. Jadi ya, hampir semua bisnis pasti ada orang yang seperti itulah. Jadi menurut gue, ketika lu pengen bisnis, apapun itu nggak harus bisnis online, progres lebih penting daripada kenaikan secara instan. Sustain juga lebih penting, progres lebih penting. Oke guys? Uang atau waktu? Apalagi sekarang kalau kita ngomongin soal bisnis online, ya, kita harus bisa mempunyai 2 prinsip. Lu pilih uang atau pilih waktu. Jadi kalau lu mau cepet laku, antara lu invest dalam bentuk uang untuk marketing, atau lu invest di waktu buat bikin konten marketing. Kalau lu punya dua-duanya, itu jauh lebih bagus. Jadi lu pilih yang mana nih? Lu punya uang untuk marketing, atau lu punya waktu untuk bikin konten. Tapi kalau lu mau gabungin kedua-duanya, itu lebih mantul. Nah, tinggal pilihan kalian. Kalian saat ini gimana? Apakah punya uang, tapi kurang ada waktu, mungkin kalian kerja atau ada kesibukan lain, atau mungkin kalian punya waktu, tapi kurang ada uang, ekonominya kurang. Ya, invest di konten, invest di waktu. Mungkin saat ini masih ada seller yang nggak iklan. Ya, gue kasih tahu kalian fakta pahit nih tahun 2024. Seller yang tidak mau iklan atau ngurang-ngurangin budget iklan. Kok gue cuma mau iklan 500.000 sebulan? Kok cuma gue mau iklan 1 juta per bulan? Semakin kalian membatasi seperti itu, ya udah. Toko kalian nggak akan kemana-mana. Siap-siap aja ketinggalan dan disalip sama toko-toko kompetitor. Sedangkan kalian nggak rela kompetitor nyalip kalian. Kalian nggak rela omset kalian turun, tapi kalian juga tidak mau beriklan. Jadi gue bingung, mau lu apa? Ingat deh guys, yang jual produk itu yang sama persis kayak kalian atau beda jenis kayak kalian tuh banyak. Jangan sampai toko kalian itu kesalip aja. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Konsepnya kan sama. Kayak gini nih. Coba beda versinya organik sama non-organik. Apalagi kalau kalian masih muda, fight terus lah, jangan malas. Nanti kalau udah tua baru nikmatin hasilnya. Apalagi buat kalian yang belum ada tanggungan. Kalau udah ada tanggungan ya udah gak berat, tapi masih bisa lah. Cuman harus lebih ekstra aja perjuangannya kalau ada tanggungan. Nah guys, kira-kira clickbait gak videonya? Soalnya kalau nggak seperti ini kalian nggak mau nonton. Apalagi gue yakin banget nih banyak yang ngeklik tapi nggak nonton sampai habis. Padahal menurut gue ini pembahasan yang penting untuk open-minded kalian dan buka mindset kalian sih. Jadi menurut gue ya, gue nggak harus bahas soal bisnis online terus. Gue harus kasih tau kalian juga edukasi-edukasi yang lain. Makanya gue kadang suka bahas soal konten kreator. Ya bahas apapun lah intinya. Ya channel gue gitu loh, secara gue. Tapi gue emang intinya gue niatnya baik guys. Gue pengen kalian itu open-minded dan semoga dengan video ini, kalian bisa mendapatkan insight baru, experience baru, dan juga ya kalian lebih open-minded lah. Karena Rio Gandidi mengajarkan fakta kehidupan, guys. Hidup ini pahit, jadi kalian sebisa mungkin ya mengertilah dunia ini seperti ini.
Jadi janganlah kayak misalnya terlalu percaya sama video-video yang terlalu menjanjikan gitu loh. Gua sih tidak setuju ya. Karena ya gue bisa ngomong gini karena gue tidak jualan apa-apa sih ya. Kok tapi lu kan ada jual digital course, kok kan lu ada jasa konsultan. Lu nggak usah beli kagak apa-apa guys, gue nggak pernah maksa. Itu pun kadang gue selalu kasih taunya di akhir video. Bahkan kadang-kadang di video juga gue nggak kasih tau sama sekali. Jadi gue tidak jualan apapun, jadi gue tulus kasih tau kalian karena ya gue punya bisnis. Dan menurut gue konten kreator ini di YouTube gue adalah channel untuk gue berekspresi. Jadi silahkan kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Tuliskan di kolom komentar menurut kalian, tanggapan kalian gimana soal mindset, soal pola pikir kalian. Bener gak sih kita jangan instan-instan, atau mungkin kalian di tipikal yang gue maunya instan, atau kayak gimana? Boleh kalian tulis tanggapan kalian, atau kalian boleh berkomentar hal-hal lain juga boleh, tapi jangan yang negatif. Bisa gak sih kita hidup di positif-positif aja guys, jangan yang negatif-negatif gitu loh. Sekali lagi ucapkan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi ucapkan jangan lupa untuk open-minded dan terus semangat. Oke, Rio Gandhi, peace out.